Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Syaputra, NPM 2335148. Di sini saya akan membuat tutorial menggunakan Vue.js. Langsung saja. Apa itu Vue.js? Vue.js merupakan salah satu framework JavaScript yang membangun aplikasi web atau tampilan interface website agar lebih interaktif, yang dimana Vue.js dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang berbasis user interface, seperti halaman web, aplikasi mobile, dan aplikasi desktop. Framework ini juga menawarkan berbagai fitur-fitur seperti reactive data binding, component-based architecture, dan tools untuk membangun aplikasi scalable. Fitur utamanya adalah rendering dan komposisi elemen, sehingga bila pengguna hendak membuat aplikasi yang lebih kompleks akan membutuhkan routing, state management, template, build tool, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam Vue.js. Yang pertama yaitu declarative rendering. Merupakan cara Vue.js memperbarui tampilan berdasarkan data secara otomatis. Alih-alih mengubah DOM secara manual, kita cukup mendeklarasikan bagaimana tampilan terus bereaksi terhadap data. Jika datanya berubah, maka Vue akan memperbarui tampilan secara otomatis. Ini nanti contohnya akan saya cobakan di berikutnya. Atribut binding adalah fitur dalam Vue.js yang memungkinkan kita untuk mengikat bind atribut HTML ke data dalam Vue menggunakan VBind. Tujuannya supaya atribut HTML bisa mengubah secara dinamis berdasarkan data dalam Vue. Yang ketiga, Vue listeners. Dalam Vue digunakan untuk menangani event dalam elemen HTML seperti klik, input, hover, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan Vue.on atau shorthand atau yang disebut dengan add. Yang keempat ada form binding. Dalam Vue.js memungkinkan kita menghubungkan binding elemen form seperti input, text area, dan select dengan data Vue secara two-way binding menggunakan vModel. Keuntungannya memakai form binding yaitu data di elemen form akan selalu sinkron dengan data di Vue. Tidak perlu menangani event input secara manual. Yang kelima ada conditional rendering. Adalah teknik dalam Vue.js untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi tertentu menggunakan reaktif seperti vif, velse, vlif, dan vshow. Tujuannya untuk menampilkan elemen hanya ketika di kondisi terpenuhi, menghindari elemen yang tidak diperlukan di dalam DOM. Berikutnya sintak yang ada di dalam Vue.js. Yang pertama ada ref dan reaktif. Adalah alat untuk mengelola reaktivitas di Vue.js. Keduanya digunakan untuk membuat objek reaktif, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Yaitu kalau ref digunakan untuk membuat referensi reaktif ke nilai terisolasi atau primitif. Nilai yang direferensikan dapat berupa string, angka, objek, atau array. Untuk mengakses nilai fungsi ref, digunakan kata kunci value. Ref paling cocok untuk mengakses dan memanipulasi elemen DOM secara langsung. Kalau reaktif digunakan untuk membuat objek reaktif. Reaktif tidak akan berfungsi dengan
primitif, melainkan berfungsi untuk objek. Reaktif paling cocok untuk mengelola status yang perlu reaktif. Setiap properti objek dapat berupa variabel reaktif yang berbeda. Salah satu keuntungan reaktif adalah tidak menggunakan property value sehingga memungkinkan lebih mudah dibaca. Dengan menggunakan ref dan objek reaktif bersama-sama, kita dapat membuat komponen yang kuat dan fleksibel di Vue.js. Yang kedua ada text interpolation atau interpolasi teks di Vue.js. Adalah proses mengambil teks dari instansi Vue untuk ditampilkan di halaman web. Interpolasi teks sering digunakan untuk menyisipkan konten teks dinamis ke dalam elemen. Fitur interpolasi teks yaitu menggunakan sintaks mustache kurung kurawal ganda seperti tanda kumis, mengeja data dalam JavaScript yang harus ditampilkan dalam DOM. Kurung kurawal ganda dan data komponen didefinisikan dalam template HTML. Membuat template bersih dan mudah dibaca. Cara menggunakan interpolasi teks di Vue.js yaitu pertimbangkan untuk menggunakan interpolasi teks sebagai gantinya jika hanya ingin memperbarui sebagai teks di dalam suatu tag. Interpolasi bersifat ringkas dan intuitif. Interpolasi sering digunakan untuk menyisipkan konten teks dinamis ke dalam elemen. Nah, di sini seperti ada kumis, yaitu tanda kurung kurawal ganda. Itu yang dimaksud dengan text interpolation. Nah, yang ketiga ada form binding vModel dalam Vue.js. Ini berfungsi mengikat antara data komponen dan input HTML secara dua arah. Dengan vModel, kita dapat dengan mudah mengambil dan memperbarui data dari input HTML tanpa perlu menulis kode yang panjang. Cara kerjanya yaitu vModel mengikat data dari atribut value pada input HTML. Nah, vModel mengambil data dari event input. vModel secara otomatis memilih cara yang tepat untuk memperbarui elemen yang berdasarkan tipe inputnya. vModel memperbarui instan data view dan perubahan pada data instan view memperbarui inputnya. Selanjutnya ada perintah VON atau add. Ini berfungsi untuk mendengarkan peristiwa DOM dan menjalankan JavaScript ketika peristiwa itu terjadi. Maksudnya yaitu perintah VON dapat digunakan untuk menambahkan event listener dalam elemen HTML. Contohnya, Anda dapat menambahkan event listener klik pada tombol untuk menjalankan fungsi JavaScript ketika tombol diklik. Nanti saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja VON. Selanjutnya, penggunaannya adalah VON click handler atau dengan pintasan add click sama dengan handler. Direktif VON memungkinkan kita melakukan tindakan berdasarkan peristiwa yang ditentukan. Gunakan VON klik untuk melakukan tindakan saat elemen diklik. Vue.js adalah kerangka kerja yang dapat menangani berbagai jenis proyek web, dari situs web sederhana hingga aplikasi web yang kompleks. Vue.js dapat digunakan untuk proyek apapun yang memerlukan antarmuka, pengguna reaktif, dan interaktif. Selanjutnya ada atribut binding atau pengikatan atribut di Vue.js. Merupakan cara pengikat data dalam instance Vue ke atribut HTML. Pengikatan ini memungkinkan nilai atribut diubah secara dinamis.
Cara kerjanya yaitu gunakan directive view vbind. Sintaknya adalah vbind atau titik 2 untuk singkatannya. Nama atribut yang muncul setelah titik 2 menentukan atribut yang datanya diikat. Di dalam tanda kutip atribut merujuk pada data yang diikat. Kegunaan atribut binding: memanipulasi daftar, kelas, dan gaya inline milik elemen. Membuat ikatan reaktif antara apa yang ada di dalam atribut dan data itu tersendiri. Memerintahkan view untuk menjaga atribut ID elemen tetap sinkron dengan properti dynamic component. Selanjutnya ada conditional rendering atau rendering bersyarat di view. Adalah teknik beredar elemen HTML secara kondisional. Teknik ini menggunakan directive vif, velse, dan elif. Directive vif digunakan untuk merender elemen secara kondisional. Harus diikuti oleh ekspresi. Jika ekspresi bernilai true, maka elemen dan semua konten dibuat di DOM. Jika ekspresi bernilai false, elemen tersebut dihancurkan. Directive velse digunakan untuk merender elemen jika semua kondisi di atas dalam pernyataan if bernilai false. Hanya dapat digunakan setelah elemen dengan vif, vlif digunakan tanpa ekspresi. Selanjutnya saya akan melakukan live coding menggunakan Vue.js. Langkah pertama yaitu kita instalasi Node.js di Google atau tempat kalian search dengan kita mengambil link yang sudah saya tampilkan di atas ini. Di sini saya akan mencoba mendownloadnya. Nah, setelah kita download, langsung saja kita buka filenya. Nah, di sini kita klik next. Kita centang dulu, baru kita klik next lagi. Nah, di sini kita bisa menentukan di mana kita simpannya. Kita ubah saja ke D. Oke. Langsung kita next lagi, langsung kita install. Tunggu sebentar. Nah, setelah kita install, langsung saja kita buka file manager kita. Kita buka di data D kita yang telah kita simpan di program file. Nah, ini ada Node.js. Ya kan? Di sini ada Node.js. Selanjutnya selanjutnya kita akan membuat view project dengan feed.
kita buat dulu nama foldernya tutorial. View JS. Kita buka saja. Di sini kita buka cmd, lalu kita buat npm create feed latest. Add. Lalu kita enter. Tunggu sebentar. Kita buat nama projectnya. Kita di sini buatnya belajar Vue.js. Segmennya di sini kita dapat memilih framework, yaitu yang disediakan di dalam Node.js, yaitu ada Vanilla, ada Vue, ada React, ada Preact, dan lain sebagainya. Di sini kita akan menggunakan Vue. Lalu kita pilih variannya yaitu JavaScript. Di sini kita disuruhnya cd ke belajar Vue. cd belajar Vue.js. Oke, kita enter. Sudah kita cd, lalu kita npm install. Enter. Di sini kita tunggu saja prosesnya, yaitu kita menunggu penginstalan npm-nya.
Nah, di sini npm-nya sudah kita install. Selanjutnya kita akan npm run dev, npm run dev. Nah, di sini adalah localhost di mana kita bisa melihat apa itu nanti kayak kita melihat tampilannya. Langsung saja kita buka Visual Code-nya, Visual Studio Code-nya. Jadi di sini kita sudah tersedia template yang telah dibuat oleh Vue.js yang sudah tersedia. Ya, kita buka search, yang dimana kita ada templatenya itu app view. Di sini sudah tersedia ya. Langsung saja kita buka terminal yang ada di sini. Kita lihat yang ada otomatis yang masuk yang sudah tersedia di dalam Vue.js. Oh iya, sebelumnya kita harus menginstal namanya extension, yaitu Vue Official. Sebentar. Vue Official. Nah, ini kita harus install ini terlebih dahulu. Kita tunggu teman-teman. Di sini sudah terinstall. Oke, baiklah. Langsung kita buka, langsung kita coba. Kita buka terminal, new terminal. Langsung saja kita coba buka dengan cara npm run dev. Di sini kita buka. Di sini localhost-nya. Kita coba saja. Kita buka browsernya. Nah, di sini sudah ada tampilan yang telah dibuat oleh Vue.js. Nah, di sini kita akan mencoba selanjutnya kita akan membuat variabel reaktif dengan ref. Nah, di sini ada contoh, yaitu kita mengimport reactive ref dari Vue dengan const counter reactive count 0. Nah, kita akan membuat ini. Langsung saja kita buka. Nah, di sini kita akan membuka langsung saja kita akan menghapus semuanya. Langsung saja kita akan membuat contoh seperti ini. Kita buat script setup.
reaktif. Kalau kita configure lalu kita akan membuat template tadi. Nah, di sini kita akan mengimport yang telah kita buat di dalam T1 view. Nah, di sini kita tambahkan T1 form component. Di dalam komponen, nah di sini kita menentukan di mana letak T1 tersebut, yaitu kita berada di dalam komponen. Nah, ya kan, di dalam komponen namanya yaitu t1.view. t1.view. Lalu di sini kita akan buat di sini kita akan membuat di dalam template-nya itu T1. Nah, langsung saja kita akan run, mencoba hasilnya apakah berhasil atau tidak. Di sini kita buka terminal, ini terminal. Kita klik, kita ketik npm run dash. Nah, lalu kita buka linknya. Nah, di sini tampilannya yaitu hello world seperti yang telah kita buat tadi. Nah, coba kita ganti, langsung saja kita ganti, yaitu kita ganti di dalam message-nya, bukan di dalam H1. Kalau di HTML biasa kita menggantinya harus di dalam
H1. Di sini fungsi H1 yaitu untuk memanggil nilai dari variabel message. Nah, di sini kita akan mengganti variabel message-nya yaitu Nah, di sini otomatis kalau kita menggantinya di dalam const message ini, hasilnya akan otomatis keluar tanpa harus mengubah di heading 1 ini. Selanjutnya kita akan membuat menggunakan syntax text interpolation. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu apa itu text interpolation. Di dalam Vue.js, proses untuk mengambil teks instansi view untuk ditampilkan pada halaman web. Interpolasi merupakan salah satu fitur utama Vue.js yang memungkinkan peningkatan dan tampilan data dinamis dalam template HTML. Manfaat interpolasi teks yaitu memperbarui data di satu tempat dan membiarkan view mengurus pembaruan HTML seperti yang telah kita contohkan tadi, yaitu ketika kita menghapus nilai variabel dari message, itu akan otomatis berubah pada tampilan HTML-nya. Berikutnya memungkinkan peningkatan dan tampilan data dinamis dengan lancar dalam template HTML, memungkinkan pembuatan aplikasi web yang interaktif dan responsif. Bentuk paling dasar dari peningkatan data adalah interpolasi teks menggunakan sintaks mustache kurung kurawal ganda. Itu yang telah kita contohkan tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan sintaks event listener. Di sini ada contohnya, itu kita membuat file baru. Di sini kita akan membuat file baru di dalam komponen. Kita buat tes 2. Jadi di sini kita akan membuat salah satu contoh dari event listener. Di sini kita akan membuat script setup. Kita akan mengimport ref dari view. Selanjutnya kita akan membuat ref 0. Ini count value plus yang dimana nilai awal yaitu 0 akan bertambah 1 ketika kita klik. Di sini kita langsung membuat membuat template-nya yaitu button.
Nah, di sini di app view-nya kita akan mengimport dari test 2. Di sini kita akan import test 2. Nah, di template-nya juga kita akan membuat test 2. Langsung kita buka. Di sini tampilannya sudah ada const is sama dengan 0. Ketika kita klik itu kali, dia akan bertambah 1. Nah, di sini berfungsinya ketika ada reaksi atau kondisi dimana ketika kita klik, const-nya akan bertambah 1, yang dimana fungsi yang telah kita buat yaitu const plus plus. Nah, di sini akan bertambah terus ketika kita klik sebanyak apapun. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita menggunakan sintak form binding. Nah, langsung saja kita akan membuat di Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan menambahkan komponen baru, yaitu dengan kita buat namanya test 3. Nah, setelah kita buat di komponennya di dalam app view, kita akan mengimportnya kembali dengan import test 3 from komponen test 3. Di sini akan kita buat juga test 3. Kita buka browser. Nah, di sini fungsinya yaitu ketika kita mengetik sesuatu, maka itu akan muncul secara otomatis tanpa kita mengubah di dalam HTML-nya. Nah, yaitu kita bisa mengetik apapun yang ada yang ingin kita ketik. Ketika kita klik, nah di sini akan ada outputnya langsung. Nah, di sini kayak kita ingin menambahkan sesuatu teks atau apalah gitu kan, di sini tanpa kita membuka codingan HTML ya, kita bisa menambahkan teks di dalam web kita. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu menggunakan atribut binding. Langsung saja kita akan mencobanya.
buat file baru dalam komponen. Di apt yang kita buat, sebelum itu kita akan menghapusnya atau kita komen lain dulu yang sebelumnya. Kita import tes 4. Nah, langsung kita buka. Nah, di sini tampilannya persis atau sama dengan yang telah kita buat di PPT, yaitu tampilannya make me red. Jadi ini berfungsi untuk dimana kita bisa langsung meng-style atau mengubah tampilannya dalam satu halaman. Nah, di sini kayak kita menggabungkan antara HTML dengan stylenya, yaitu CSS di dalam satu file. Nah, di sini kita gampang merubahnya tanpa harus memikirkan di mana letak HTML dan CSS-nya. Selanjutnya kita akan membuat menggunakan conditional rendering. Nah, di sini kita akan langsung saja mencobanya. Kita buat file baru, tes 5.
saja di sini kita akan mengimportnya. Langsung saja kita buka browser, kita lihat apakah error atau tidak. Nah, di sini ketika kita klik toggle, maka akan muncul, di sini ada kesalahan sedikit, yaitu pada tes 5. Nah, di sini kita bisa melihat ketika ada kesalahan, kita gampang mengubahnya karena kita tahu letak di mana suatu tampilan itu letak filenya di mana. Nah, jadi kita tahu berada kesalahannya itu ada di dalam tes 5. Nah, jadi kita buka lagi. Nah, di sini tampilannya sudah benar. Ketika kita klik toggle ini sekali, maka tampilannya no, kata dia kan. Ketika klik satu kali lagi, maka tampilannya view is awesome. Nah, ini kayak fungsinya ketika kita membuat reaksi pada tombol toggle tersebut, maka ketika ketika kita klik satu kali, maka akan muncul view is awesome. Ketika kita klik satu kali lagi, maka kita akan ditampilkan tampilannya seperti no, emotnya kayak nangis gitu. Nah, di sini seperti kayak perulangan looping gitu. Kita klik gitu, berubah gitu tampilannya. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kata apa yang telah saya sampaikan, mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.